Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu web e-commerce nyetimgame.com. Oke, yang pertama, kelompok kami terdiri dari 1. Gian Kahria, NRT 115180073, 2. Muhammad Aulia Rahman 115180084, 3. Muhammad Apib Baihaqi 115180052, 4. Sahir Sapalepi 115170020. Oke, pendahuluan. Yang pertama, e-commerce adalah situs jual beli secara online di mana barang atau jasa tersedia secara fisik maupun digital dengan menggunakan pembayaran online. Beberapa orang harus bekerja di rumah dan di mana waktu luang lebih banyak sehingga membutuhkan sesuatu untuk mengisi waktu kosong. Maka kami resmi membuat serta berjualan produk konsol dan games yang dapat dimainkan di rumah. 2. Tujuan dari e-commerce ini adalah 1. Menghasilkan aplikasi web e-commerce dengan menjual barang spesifik berupa konsol dan games dengan melalui payment online. 2. Melengkapi tugas yang diberikan dosen e-commerce. 3. Untuk melengkapi salah satu syarat lulus matkul e-commerce. Oke, kelanjutannya 2 titik hasil yang ingin dicapai. 1. Aplikasi dapat dipublikasikan dan dipakai masyarakat secara luas. 2. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi dimanapun. Dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk secara efektif. 4. Memenuhi kebutuhan konsumen akan metode belanja yang lebih simpel. 3. Ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek mencakup antara lain 1. Sumber daya manusia, di antaranya customer dengan seller, admin dengan sistem e-commerce, dan lain sebagainya. 2. Efektivitas, yaitu apabila customer atau calon pembeli yang akan membeli web e-commerce tidak merespon lama. 3. Stabilitas, yaitu kestabilan web e-commerce dalam jangka panjang. 4. Organisasi proyek. Organisasi proyek antara lain yang bertindak di bawah ini adalah manajer proyek Muhammad Apib Baihaqi. 2. Grup proyek Gian Kahria, Muhammad Aulia Rahman, Sahir Sapalepi. 3. Pelanggan Agus Kurniawan, Amelia dan kawan-kawan. 4. Lainnya teman-teman, keluarga dan beserta dosen mempunyai peran yang sama terhadap apa yang akan diberikan masukan dan pengembangan web e-commerce ini. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya, baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu software. Software yang kita gunakan adalah software Tirtibis, platform e-commerce yang kita pilih. Untuk memilih software ini kita milih pada website Softacolors. Dia menyediakan beberapa pilihan software e-commerce dan kita melakukan install software Tirtibis untuk proyek e-commerce dari kelompok kami. Kemudian alur sistem informasi. Dalam aplikasi e-commerce yang kita bangun, kita memiliki alur dalam sistemnya. Di sini kita memiliki user dan juga admin yang mengatur. Pertama, kita sebagai user, kita masuk ke dalam daftar akun. Setelah itu kita masuk ke pelanggan, kita bisa milih kunjungan atau melihat barang-barang yang kita mau pilih. Kita pilih, bisa lihat produk dan detail. Kita bisa memilih untuk memasukkan ke keranjang dalam belanja, melakukan pembayaran,
dan melakukan pesanan. Pesanan aktif dan juga pesanan diterima. Dan di sini lanjut ke saldo masuk dan juga laporan pemasukan akan masuk ke admin dalam dashboardnya. Dan juga user bisa chatting akan dibalas oleh admin. Kemudian informasi dalam aplikasi yang kami buat yaitu ada aktif shopping carts, menampilkan jumlah barang yang ada di keranjang pengguna akun, kemudian order, mengatur pesanan yang terjadi seperti pending orders, active orders, serta cancel dalam order. Kemudian ada message atau pesan chat dengan pengguna atau user serta dapat membalasnya. Customer mengatur pelanggan yang terdaftar di website. Dan juga ada traffic. Kita bisa melihat informasi pengunjung website seperti pengunjung online, jumlah kunjungan ada berapa, dan segala macamnya. Kemudian ada sales. Melihat ringkasan dan laporan penjualan serta pendapatan yang bisa kita tampilkan dalam aplikasi yang kita buat. Oke, sebelum menjalankan software dari website Softcaulus, yaitu kami menggunakan software Tertibis. Pertama kali untuk menjalankan di lokal, kita harus buka pada data C sistem 32 driver etc host. Oke, kita lihat data C Windows ke sistem 32, terus ke driver etc host. Nah, pertama backup dulu ya, agar nanti kalau kita mau balikin lagi ke default kita ada backupannya. Nah, setelah di backup coba kita buka dengan notepad apapun ya, text editor. Nah, kita harus menambahkan untuk localhost dan tulis alamat website yang kalian inginkan. Di sini saya nyetimgame.com. Lalu di save. Setelah itu kita harus mengubah httpd vhost.conf pada xmpp apache conf extra. Oke. Di data di localdisk c sam pp apache conf extra. Nah, filenya bernama httpd vhost.conf. httpd vhost. Nah, ini harus dijalankan dengan ini, dengan apa, administrator. Nah, kita tambahkan virtual host. Di sini virtual hostnya seperti ini ya, virtual host, terus server admin, webmaster. Nah, saya di sini @teamgame.com, terus dokumen rootnya. Nah, masukkan direktorinya di htdocs team.com, terus public, server name-nya, nama websitenya disesuaikan semuanya. Untuk option indexes, follow symlink, multi-views, allow override all. Nah, jika sudah maka di save, terus tutup. Nah, langkah selanjutnya kita masuk localdisk C, terus ke smpp, kita ke htdocs. Setelah htdocs, maka buat folder, yaitu saya di sini foldernya nama website saya. Nah, kemudian di dalam folder itu ada publik. Nah, setelah di dalam publik kita sudah mendownload
software-nya, masukin ke sini setelah diekstrak. Foldernya sekarang kita jalankan XMPP, kita start Apache dan MySQL, terus buka tadi nyetimgame.com. Nah, maka akan menampilkan masuk ke softwarenya ya, dan berjalan di localhost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dian Karya. Saya akan menemukan hasil presentasi kelompok saya. Untuk software yang dipilih adalah software 30bis. Dengan tema e-commerce yang dipilih adalah toko konsol game. Untuk 30bis sendiri, dia terdiri dari banyak fitur seperti dashboard yang bisa melihat laporan penjualan, perharinya berapa, ada juga katalog. Di katalog ini kita bisa menambahkan produk-produk yang akan ditampilkan di website e-commerce tersebut. Contohnya ini sudah ada 2 produk, yang dimana di sini juga di websitenya sudah ada produknya 2. Misal akan ditambah produk baru, apa namanya, di sini juga ada bisa menambahkan deskripsinya seperti deskripsi pendek dan deskripsi yang panjang. Ini kita bisa save langsung. Ya, di sini sudah ada produknya, cuma belum ada gambar dan harganya. Ini bisa diedit langsung seperti price. Misal harga kita kasih 5 juta. Untuk harga sudah ada 5 juta, sedangkan untuk gambar bisa ditambah langsung. Untuk gambar dan harga sudah ada, tinggal masukin, terakhir kita bisa masukin kuantitinya ada berapa, kan ada 3. Setelah dimasukkan, produknya akan otomatis masuk ke dalam e-commerce-nya seperti ini. Selain fitur ada tambah katalog, dia juga bisa menambahkan beberapa yang lainnya seperti kategori, atribut produk, fitur produk, brand, dan lain-lain. Untuk penjualan, di sini kita bisa melihat saat ada transaksi berlangsung. Untuk pelanggan, kita bisa melihat pelanggan yang ada di dalam e-commerce tersebut. Misalkan sedang mendaftar. Contoh, ini mau.
daftar pendaftaran baru. Sini akunnya sudah masuk. Jadi sudah ada akun baru. Untuk proses penjualan, saya akan mencoba untuk checkout ya. Untuk proses checkoutnya juga mudah. Bisa langsung dimasukkan ke keranjang. Setelah itu bisa langsung proses checkout. Untuk checkoutnya sendiri bisa masukkan jumlahnya berapa dan langsung bisa diproses. Ini juga bisa memasukkan data-data yang ada dulu. Setelah masukkan address, kita bisa langsung melanjutkan pembayaran, yaitu proses checkout. Selanjutnya bisa memilih delivery-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah memilih payment-nya seperti apa. Misalkan saya menggunakan bank. Selanjutnya juga sudah masuk di tempat adminnya, address pengirimannya. Selain itu juga di sini bisa menambahkan voucher untuk layanan e-commerce dan ada juga beberapa modul yang bisa membantu dalam proses e-commerce ini. Untuk pengiriman juga bisa disetting langsung kurirnya mau apa saja. Ya, untuk tampilan e-commerce-nya seperti ini, masih belum diubah. Jadi sudah ada 3 produk yang tadi. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.